Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, guru dan tenaga kependidikan yang kami hormati, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Kita akan memimbaskan materi dari pemimbasan guru penggerak yang mana kami peroleh beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki materi, kemarin kita sudah set kaitannya dengan materi modul yang berjudul program pendidikan guru penggerak, kaitannya dengan budaya positif. Untuk teman-teman bisa sambil membuka bukunya. Yang pada materi ini ada beberapa subjudul. Untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas insya Allah nanti 3 judul apabila nanti memungkinkan waktunya. Apabila tidak, nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Baiklah teman-teman sekalian, untuk yang pertama kali kaitannya dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin bisa dilihat di bukunya masing-masing. Untuk tujuan dari pemimbasan ini, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teorinya William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan makna dari disiplin positif itu sendiri dan mengamati penerapannya di lingkungan. Kemudian kaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Itu tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi nanti ada keyakinan atau mungkin kita biasa sebut dengan kesepakatan dalam seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif. Nah, mungkin di bukunya teman-teman ada yang menyebutkan dari Dr. William Glasser itu menyebutkan kaitannya dengan teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, itu murid mau melakukan instruksi, itu bukan berarti guru dapat mengontrol murid. Kalau mungkin yang sepahaman kita selama ini, kita bisa mengatur anak, kita bisa membuat anak seperti apa. Mungkin termasuk saya sendiri itu mikirnya seperti itu. Tapi ternyata menurut Dr. William Glasser ini bahwa murid melakukan instruksi guru itu bukan karena kita, maksudnya bukan karena kita, tetapi dia menyediakan diri untuk dikontrol. Artinya mempunyai keputusan sendiri untuk mau diatur oleh gurunya, mau melaksanakan apa yang diinstruksikan. Kita lanjut ya teman-teman. Menurut Dr. William Glasser yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat kita dalam mengajar itu sering menggunakan penguatan-penguatan positif, baik itu berupa motivasi, baik itu berupa apresiasi
maupun kalimat-kalimat positif yang kita lakukan kepada anak. Nah, menurut Dr. William Glaser ini, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Keterangannya, penguatan positif adalah bentuk kontrol atas perilaku murid, namun bisa jadi murid menolak rujukan kita atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru. Ini dicontohkan misalnya kita memberi bintang kepada anak yang mempunyai kemauan untuk, kalau di dalam TK kita misalnya hafalan seperti itu. Nah, ini menjadi anak tergantung kepada kita. Tergantungnya apa? Terlihat dari anak itu mau hafalan karena mau dapat bintang. Nah, semacam itu. Lalu yang betul bagaimana? Nanti kita akan pelajari lagi. Ya, intinya untuk memberi bintang, untuk memberi reward itu tidak kita rencanakan dari awal bersama anak, tetapi kita memberi reward itu ketika anak muncul tindakan-tindakan yang memang sudah memenuhi sesuatu yang kita harapkan, tapi bukan direncanakan. Saya sendiri juga baru tahu bahwa ternyata memberi bintang itu tidak ada teknisnya gitu, ada teknisnya. Jadi ternyata memberi reward kepada anak itu ada teknisnya. Kemudian poin yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Artinya, ketika anak melakukan sesuatu, kita coba untuk pelajari bersama. Yang dilakukan anak itu sudah betul atau belum. Kalau memang kemudian anak merasa bersalah, itu awal untuk membuat anak itu kemudian bisa berpikir mana yang benar. Sehingga ketika anak misalnya nakali temennya atau mungkin mukul temennya, nanti apa yang harus kita lakukan? Bukan kemudian kita langsung nggak boleh seperti ini dan seterusnya, tapi tidak. Tapi yang lebih baik adalah kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid tersebut. Seperti itu. Kemudian poin yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keterangannya, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memaksa itu bisa juga seperti kita dengan ancaman ya. Misalnya ancaman itu meskipun itu tidak ekstrim, misalnya kalau anak-anak tidak mau mengerjakan tugas, umpamanya tidak mau berkegiatan, nanti tidak boleh bermain di luar. Nah, itu kan sebuah ancaman. Sehingga ini ada pendapat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu resikonya nanti akan ada hubungan permusuhan antara murid dengan bu gurunya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lagi bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, itu sedikit demi sedikit itu ubahlah sikap dan perilaku Anda menurut Stephen R. Covey. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ketika kita, misalnya, kebutuhan kita itu sama, itu stimulus respon kita. Nah, semua orang itu punya kebutuhan yang sama, tetapi tidak untuk teori kontrol. Bahwasanya realitanya kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Itu salah satu contoh. Kemudian ketika semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau
teori kontrol menyebutkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak, catatannya seperti itu. Stimulus respon itu yang tadi saya sampaikan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, itu stimulus respon. Kalau sudah memasuki kategori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda, seperti itu. Kemudian perilaku buruk yang dilihat sebagai sebuah kesalahan itu yang menurut stimulus respon. Kalau untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku baik, jelas ya, untuk perilaku baik maupun perilaku buruk. Sehingga kita ketika menghadapi anak-anak yang mungkin ada berperilaku yang kurang baik, itu kita harus tahu, karena anak seperti itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian untuk stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, untuk teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu yang bisa mengontrol ya dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kita sering melakukan seperti ini. Tetapi untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya anak itu diajak untuk diskusi, anak itu diajak untuk berpikir, untuk mempunyai pilihan-pilihan. Kalau kamu nangis seperti ini, maunya seperti apa? Kalau nggak maunya seperti apa? Kemudian kalau stimulus respon itu mikirnya masih model berpikirnya menang atau kalah. Kalau berpikirnya teori kontrol itu menang-menang, artinya saya menang, kamu menang, artinya bu guru juga tujuannya tercapai, anak juga tidak merasa kalah atau tidak merasa terzalimi. Kemudian kaitannya dengan stimulus respon, kemudian teori kontrol, ini ada makna lain kaitannya dengan disiplin. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Maaf, saya tak jemput dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, oke, Dilanjut kalau siap. Oke, jangan lupa snacknya di bawah. ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Berarti kan merdeka itu bukan berarti tidak disiplin. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self atau kita sendiri, ya, yang mewajibkan kita ya dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kita tidak cakap melakukan self disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya apa? Kalau kita tidak mau didisiplinkan oleh orang lain, baik itu berupa peraturan maupun orang lain secara fisik, maka kita sendiri harus disiplin dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu mardika iku jarwonya. Itu jarwonya ya? Jarwonya. Noramung lepasing pangreh. Artinya itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri sendiri. Wah, aku harus bisa belajar satu hari minimal membaca 5 menit, tapi rutin. Seperti itu. Nah, itu kan yang memerintah diri kita sendiri, supaya kita bisa menambah ilmu. Dari 24 jam yang ada, kita sisihkan waktu 5 menit saja untuk belajar, untuk menambah wawasan. Nah, seperti itu tidak ada yang pemerintah, tetapi kita mempunyai kedisiplinan diri untuk bisa mewujudkan harapan kita. Kalau 5 menit untuk membaca itu harapannya seperti apa? Itu
Itu bisa kita terapkan loh dengan catatan merdeka tadi. Merdekanya apa? Bebas 5 menitnya itu mau kapan, mau di mana, mau sistemnya seperti apa, itu bebas. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri itu mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universalnya udah pernah tahu belum? Belum ya. Kita akan belajar di bagian nilai-nilai kebajikan. Itu kan ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, terus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, dan masih banyak yang lain. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal itu berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi artinya bahwa kejujuran itu ya sudah disepakati bahwa kejujuran itu adalah sebuah integritas yang disepakati bersama di seluruh Indonesia tanpa memandang bahwa dia itu agamanya apa, tanpa memandang sukunya apa, bahasanya seperti apa. Keadilan juga diterima loh. Makanya disebut nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Itu ya, termasuk dalam kita kalau ada P5 itu kan kaitannya dengan kebinekaan global, kemudian gotong royong, itu kan mengandung nilai-nilai universal. Karena semua orang pasti akan menyepakati bahwa itu tuh kebajikan. Sehingga kesimpulannya apa? Kemampuan mengontrol diri itu menjadi kunci dalam menjalankan disiplin positif. Tugas guru adalah bagaimana membangun motivasi siswa agar memiliki motivasi intrinsik, berarti yang dari dalamnya. Itu intrinsik ya, untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu kesimpulannya. Jadi kaitannya antara disiplin positif dengan tadi kontrol diri. Kan tadi ada teori kontrol. Nah, kalau bisa saya sederhanakan untuk kita aplikasikan dalam sehari-hari, itu ketika anak melakukan perilaku yang mungkin dirasa kurang tepat, apa langkah yang harus kita lakukan yang pertama? Kalau menurut Bukus atau Bu Anis mungkin bisa menyampaikan. Jadi kaitannya dengan kontrol itu kan tadi kita tidak bisa memaksakan anak. Dengan paksaan itu kan nanti hasilnya tidak bagus. Dan kita tidak mungkin, kalau misalnya kok anak mau karena kita ajak, ya itu sebenarnya anak itu karena memang punya kontrol bahwa dia mau menerima konsep dari ibu guru tadi. Oh, aku mau diajak, ya sudahlah, saya tak mau masuk kelas atau seperti itu. Nah, mungkin disiplin positif itu bisa kita terapkan ke anak-anak itu melalui tadi komunikasi dengan anak, kemudian kita jelaskan kebajikan nilai-nilai yang ada di sana. Kemudian kalau memang anak itu melakukan sesuatu yang salah, kita buat rasa bersalah anak. Nah, setelah itu kalau kita sudah membuat rasa bersalah anak, kita sudah menjadi tahu, anak menjadi tahu, dan tentu saja kalau anak sudah paham, sudah tahu, maka tidak akan mengulangi perilaku itu lagi. Seperti itu darinya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita selesai materinya. Termasuk judul disiplin positif dalam pembinaan kita sekarang. Nah, betul. Anak-anak sekarang itu kan kayak gitu. Kita kasih tahu, ya mungkin memang sudah zamannya sampai seperti itu ya. Dikasih tahu bu guru nggak masuk, malah bahkan anak itu jam 10 tetap nggak bisa. Karena kan bukan caranya seperti itu. Betul, iya. Kalau ini bakal gini itu. Iya, artinya berarti kita itu memang harus menyadarkan anak bahwa seperti itu tuh sebenarnya tidak baik dasarnya. Jadi bukan kita, mulut kita yang menyampaikan, tetapi anak itu sadar sendiri. Kalau anak sudah sadar sendiri, pasti dia akan melakukan perubahan tertentu secara merdeka. Merdeka
karena perintah, bukan, tapi karena kesadaran diri. Nah itu catatan juga di sini mereka sendiri. Betul. Itu ya, terus bisa diterima atau mungkin ada yang masih bermasalah bisa disampaikan sedikit-sedikit. Tapi bisa, maksudnya gambarannya sudah paham ya kaitannya dengan disiplin positif yang kita terapkan ke anak. Nah, kenapa tadi kita ngambil teori kontrolnya? Karena kita memang seperti ini itu bukan sebuah, maksudnya hanya kebetulan semata atau keputusan pemerintah atau apa, bukan, tapi karena memang kita diambil dari ahli, yaitu dari dokter William siapa tadi? Glasser. Nah, itu kaitannya dengan teori kontrol. Baik, kami rasa untuk materi pertama disiplin positifnya sudah kita cukupkan nih. Kita akan lanjut di materi yang kedua, subjudul yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya, guru dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kemudian guru dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan serta pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama mungkin yang perlu saya tanyakan, apa motivasi teman-teman untuk apa? Untuk bisa duduk bersama-sama di sini. Mungkin bisa disampaikan sambil buka pintu. Itu sumuk ternyata. Baik, motivasi teman-teman untuk bisa duduk di sini itu kira-kira apa? Pasti ada satu motivasi, minimal satu itu mesti ada. Nggak mungkin kemudian duduk hanya duduk saja gitu kan, nggak mungkin. Jangan bilang karena ini saya perintah, jangan bilang. Berarti dikira itu. Aduh, padahal dikira itu. Jadi itu jujur ya, nggak apa ya. Memang semuanya itu memang perlu proses. Ya, artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, itu mesti ada motivasi yang mendasarinya. Jadi kita mau melakukan sesuatu mesti ada motivasinya. Nah, termasuk kegiatan kita siang hari ini. Nah, motivasi itu bisa terjadi karena eksternal maupun internal. Nah, kalau tadi Bu Anis menyampaikan, duduk di sini karena diperintah oleh kepala sekolah, berarti itu termasuk motivasi eksternal. Nah, seperti itu contohnya, berarti kan teman-teman sudah bisa memahami. Ternyata motivasi untuk melakukan sesuatu itu bisa dari dalam dan dari luar. Kalau yang dari dalam sebaiknya seperti apa? Oh, saya ingin tahu ilmunya. Kemarin ada materi yang disampaikan untuk mungkin, berarti untuk saya juga ingin tahu seperti itu. Itu motivasi dari dalam atau internal. Jadi sudah bisa membedakan kaitannya sama itu. Nah, kaitannya dengan materi yang pertama tadi, disiplin positif, hubungannya apa? Kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu disiplin positif dalam diri kita, itu sudah otomatis kita mempunyai motivasi secara intrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, itu ditanamkan positif motivasi kepada murid-murid kita. Sehingga motivasinya itu, kalau kita mau menanamkan disiplin positif kepada anak-anak, kita cari tahu motivasinya dulu. Nah, anak-anak itu senang tidak sekolah di tempat kita, gitu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah seorang guru, seorang orang tua. Kamu sekolah di TK Abah Sidomulyo, anaknya kalau hanya berdasarkan perintah itu kan berarti masih belum merdeka sebenarnya. Tetapi anak-anak ke sekolah itu dengan keinginan sendiri. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah tidak ada anak-anak yang ditungguin. Artinya anak-anak itu
merdeka, anak itu merasa nyaman di sekolah tanpa kemauan mereka. betul, tanpa ditunggui oleh orang tua, tanpa perintah orang tua, mereka sudah kemauan sendiri untuk berangkat ke sekolah. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, teman-teman pernah menghukum anaknya, muridnya mungkin? Hukumannya seperti apa kalau memang sudah pernah? Nek sholat rame. Oh, nek salah rame, diapain tugas? Mungkin diapain tugas kalau misalnya Sholat rame lalu bisa dipisah, pindah posisi. bisa pindah posisi. Nah, teman-teman tahu tidak bahwasanya untuk penghargaan dan hukuman itu berlaku sama. Sama itu artinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi sesuatu dengan tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Jadi itu mau kita lakukan dengan hukuman maupun kita lakukan dengan penghargaan, itu sama. Samanya apa? Dorongan eksternal yang menjadi faktor ketergantungan. Ya, artinya murid itu bisa melakukan sesuatu yang mungkin keinginan kita, tetapi di sana ada faktor ketergantungannya. Apakah karena hukuman, aku dihukum, atau karena dihargai, kita pengen dapat hadiah, pengen dapat sanjungan dari bu guru. Nah, jadi sebenarnya konsep hukuman maupun penghargaan itu adalah tanda petik sama. Nah, terus apa yang sebaiknya kita lakukan? Hukuman dan konsekuensi itu suatu istilah yang serupa tapi tak sama. Satu hukuman, satu konsekuensi sebenarnya. Nah, coba kalau misalnya yang tadi sholatnya rame, kemudian anak dipisahkan dengan yang rame itu dengan tujuan anak menjadi tertib, Tidak mempengaruhi temannya. nah itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Kira-kira anak rame, kemudian yang rame ini dipindah di pinggir supaya tidak ganggu temennya atau rame itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalau belum bisa menjawab, mungkin akan saya bacakan ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam keputusan untuk memberi hukuman itu. Hukuman bersifat satu arah, dari satu arah ya. Kalau yang pihak guru ya berarti yang memberikan pihak guru, berarti yang memberi hukuman pihak guru dari satu arah. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau hukuman atau pengarahan dari pihak guru itu tidak ada, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi tidak kemudian hukuman itu cuma fisik saja, psikis juga termasuk hukuman. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Kalau yang konsekuensi itu terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu kalau konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah itu, kalau konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran tertentu, itu konsekuensi. Nah, kalau tadi kembali ke kasus tadi, sholatnya rame kemudian dipindah, itu bisa disebut hukuman dan konsekuensi karena apa? Tergantung sebelumnya sudah disampaikan ke murid atau belum. Biasanya sudah. Oh, biasanya sudah, berarti sudah tepat, itu artinya konsekuensinya. Kalau misalnya anak-anak itu
tidak sengaja nyenggol tempat pensil misalnya, kemudian pensilnya jatuh berantakan, sebagai misalnya bu guru kemudian menyuruh anak untuk beresi, mengembalikan lagi, itu namanya konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berarti sudah beda ya, sudah bisa memahami mana yang hukuman dan mana konsekuensi. Kalau yang hukuman contohnya? Kalau yang hukuman itu yang tidak ada hubungannya, misalnya tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya dia anak itu nyenggol pulpen itu tadi, atau tempat pensil yang berada di meja guru, kemudian anak nggak sengaja nyenggol karena lari-lari di kelas, kemudian bu guru memberikan hukuman untuk lari di luar mengelilingi halaman sebanyak 10 kali. Itu kan nggak ada hubungannya sama itu tadi. Nah, kemudian dari segi kebermanfaatannya kan juga tidak tepat. Nah, itu kalau hukuman. Nah, maka untuk tadi ketika anak sholat rame kemudian dipindah, itu sebaiknya teman-teman guru itu memberi sebuah ruang waktu kepada anak bahwa konsekuensi dari perilaku yang seperti itu adalah dipisah dengan teman yang ramai dan seterusnya, sehingga murid akan menerima, oh kalau karena dia dipindah karena aku dipindah sini karena ramai, kan anak kemudian jadi tahu. Oke, tapi untuk penghargaan dan hukuman itu memang cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang misalnya potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya seperti ini. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tadi itu sama itu dalam artian masing-masing itu baik penghargaan maupun hukuman itu punya dalam tanda petik apa ya, kalau saya mengatakan resiko itu ya, pengaruh jangka pendeknya. Misalnya ya, anak contoh tadi untuk hukuman anak diminta lari mengelilingi halaman misalnya, kemudian untuk penghargaan anak diberi bintang ketika sudah jawab dan seterusnya. Kalau seperti itu kan untuk pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendeknya, anak akan ketergantungan. Artinya, wah saya akan sholat bagus supaya dapat bintang. Padahal tujuan kita itu untuk ngajari anak-anak sholat kan supaya pertama tahu caranya, kemudian yang kedua menumbuhkan dalam hati bahwa anak itu ternyata sholat itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah, seperti itu. Nah makanya baik yang penekanan saya adalah untuk baik penghargaan maupun hukuman itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, karena mempunyai tadi ketergantungan. Kemudian penghargaan itu menghukum, maksudnya apa? Ya kan kalau misalnya bintang, apalagi bintangnya ditempel di kelas, kemudian yang bisa membaca surat ini dapat bintang. Nah kan kemampuan anak itu beda-beda. Ada yang belum mampu menghafal, kalau kemudian lihat temannya wah dapat bintang, aku enggak, itu kan sama saja menghukum. Gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa jadi ketika kita memberikan penghargaan itu tidak sesuai, ya artinya penghargaan yang kita berikan itu tidak tepat baik secara itu, kalau di depan kelas kan tidak sesuai. Tidak sesuainya karena ya tadi ada anak yang merasa bahwa aku belum bisa, aku belum dapat bintang, dan penghargaan itu tidak efektif juga dan merusak hubungan. Bisa jadi merusak hubungan antara teman, sesama teman. Wah dia dapat bintang banyak, saya enggak. Terus dia muncul perasaan-perasaan yang sebenarnya dari awal tadi tidak ada perasaan yang gimana-gimana, karena guru memberikan bintang kepada salah satu teman, muncul perasaan-perasaan yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Kenapa bisa begitu? Karena
yang dikejar anak itu kan karena bintangnya, karena mau dapat reward dari bu guru. Sehingga ketika tujuannya sudah tercapai ya sudah, padahal tujuan kita bukan itu. Nah, makanya itu yang miskonsepsi yang dari kita itu seperti itu. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, kita sebagai seorang guru tidak bisa memberikan penghargaan itu sesuai dengan tingkatan yang tepat. Artinya apa? Anak itu sebenarnya kreatif loh, cuman mungkin tidak terlihat oleh kita. Misalnya anak itu melakukan sesuatu yang sebenarnya dia itu mempunyai imajinasi yang tinggi, dia punya kreativitas yang tinggi, tetapi kita tidak tersentuh karena pandangan kita karena secara umum, sehingga kita tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang utuh. Maka dari itu penghargaan bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Wah, aku mau seperti ini karena cuma pengen dapat bintang. Padahal motivasi intrinsik itu bisa dibangun dengan berbagai hal, tidak hanya karena mendapat bintang. Karena mendapat bintang itu kan itu tadi ekstrinsik ya. Sehingga kalau sudah seperti itu motivasinya, intrinsiknya nggak dapat. Lalu sebaiknya gimana kita memberi jadi film? Sebaiknya kemudian kalau kita memberi bintang itu sebenarnya bukan salah, tetapi konsepnya ketika anak melakukan sesuatu yang di luar ya, tiba-tiba anak itu misalnya melakukan sesuatu, misalnya membersihkan meja yang kotor tanpa kita perintah, tanpa kita kemudian ngasih stimulus, ngasih ini, tanpa itu, wah baru kita kasihkan bintang. Wah, hari ini kamu mau beresin meja, kamu dapat bintang dari bu guru. Tapi tidak kemudian diumumkan siapa yang dapat mau memberesi mejanya didapat bintang, kan tidak konsepnya spontan. Iya, itu berupa sesuatu yang tidak dikasih tahu dulu. Misalnya kamu dapat bintang kalau beres-beres, nanti akan dapat bintang kalau merapikan bukunya, kan beda. Dapat bintang motivasinya beda. Tapi kalau kesadaran apa Hilang-hilang sama nah tapi biar muncul kesadaran sendiri bahwa oh ternyata kalau kita itu berbuat sesuatu yang baik, nanti akan dapat respon yang baik juga dari guru. Karena penghargaan itu tidak serta-merta kemudian berujung bintang. Nanti bisa juga respon guru yang terima kasih, bagus, pinter, dan seterusnya. Baik teman-teman, setelah kita selesai untuk break dan esoma, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada apa teman-teman? Hukuman dan penghargaan. Sekarang untuk pemanasan lagi, izin saya menyampaikan sebuah contoh tindakan guru. Nanti teman-teman bisa memilih atau menentukan bahwa ini merupakan hukuman atau konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman bagi saya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, teman-teman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman nggak ada hukuman.
Kalau misalnya sepatunya basah itu baru. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada manfaatnya karena memang pemanasan untuk pelajaran PJOK. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu tadi sudah saya sampaikan belum? Belum ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi itu sesuatunya itu harus menyakitkan. Kalau konsekuensinya memang sesuatu yang harus terjadi, itu konsekuensi. Kalau yang hukuman itu menyakitkan, baik secara fisik maupun psikis. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kita memberikan sesuatunya itu hanya tidak nyaman aja dalam jangka waktu pendek, nantinya sudah baik-baik saja. Itu kalau untuk konsekuensi. Misalnya tadi membersihkan tumpahan air, ya dia kan gak nyaman harus membersihkan itu, tapi setelah itu dikerjakan kan sudah baik-baik saja. Tapi kalau untuk hukuman itu jangka waktu lama aja anak masih merasa sakit baik secara hati maupun fisik. Kemudian untuk hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Itu efeknya ya. Kalau konsekuensi anak bisa menghargai sebuah kedisiplinan. Kalau berarti menghukum itu intinya boleh atau tidak? Tidak. Yang boleh konsekuensi itu Konsekuensi. Tidak boleh menahan. Terus untuk hukuman itu karena bersifat paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi kan anak dikasih kesempatan untuk berpikir bahwa perilaku yang harus dia lakukan itu ya karena sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia membersihkan tumpahan air ya karena dia yang menumpahkan. Lain kali hati-hati. Kalau untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu kenapa tadi nggak boleh? Karena konsep dirinya menjadi buruk. Oh ternyata aku tuh seperti ini ya, seperti ini. Kan konsep dirinya menjadi buruk. Tapi kalau konsekuensi itu konsep diri tetap baik. Karena kita hanya dibutuhkan sebuah konsekuensi dari perilaku. Kemudian kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tidak dihukum. Tidak dihukum. Tapi kalau untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia akan mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu akan menimbulkan rasa pada anak itu rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dia hanya dibuat untuk tidak nyaman dengan tujuan besok tidak diulang lagi. Tapi itu semuanya bersifat sementara. Nanti lagi juga sudah baik. Kemudian sub pembahasan yang selanjutnya yaitu restitusi. Di halaman berapa tadi ya untuk restitusi itu? 35. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sudah ketemu? Ya. 34, ya, halaman 34. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
ingin menjadi tujuan mulia mereka apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, terus untuk memahami restitusi itu sendiri, kita akan coba mempelajari ciri-ciri restitusi itu sendiri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, ciri restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima apa? Lukas? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya. Yang keenam, Bu Anis? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Terus fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin dari 9 ciri ini, 10. Yang terakhir apa? Restitusi menguatkan. Restitusi menguatkan. Nomor 10. Mungkin bisa minta tolong dibaca untuk nomor 10-nya, Mbak Anis. Restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lihat lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan mengubahnya? Ya, berarti yang ke-10 adalah menguatkan. Ya. Mungkin dari 10 ciri restitusi ada yang perlu kita bahas. Setelah ini katanya selesai. Restitusi sendiri secara sederhana itu bisa dengan bahasa kita. Oke, bahasa sederhana dari restitusi ya. Saya coba baca dulu satu kali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi, sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti restitusi itu datang ketika ada kesalahan pada murid. Jadi restitusi itu bisa dikatakan sebagai sebuah solusi tindakan dari guru kepada murid. Ketika murid melakukan kesalahan. Betul, ketika murid melakukan kesalahan. Nah, restitusi itu sendiri itu adalah sebuah kondisi yang diciptakan oleh guru ketika anak-anak melakukan kesalahan dengan tujuan supaya anak yang melakukan kesalahan ini tadi bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya dengan karakter yang lebih kuat. Tadi disebutkan, kenapa disebut lebih kuat? Karena anak bisa menerima bahwa sudah melakukan kesalahan dan besok tidak mengulang lagi. Ini sesuatu proses loh. Karena tidak semua orang itu bisa, jangankan anak-anak ya, orang dewasa saja ketika kita melakukan kesalahan tidak serta-merta menerima bahwa kita itu salah. Mungkin bahasa saya bisa diterima. Jadi kayak contoh mungkin. Oke. Misalnya anak itu telah memukul temannya. Nah, ketika memukul temannya, anak itu harusnya kita gali informasinya. Kenapa mukul temannya? Kemudian ketika sudah tahu alasannya, kita rasakan bahwa anak itu mempunyai emosi ketika mau mukul. Kemudian kita akan membawa kepada perasaan anak untuk berpikir bahwa nek nyakitin temannya itu kita harus kita merasakan seperti apa. Maksudnya kalau kita
yang disakiti genti itu rasanya bagaimana? Mungkin anak merasakan, mengajak berpikir. Kemudian kalau sudah tahu bahwa itu perbuatannya tidak bagus, menyakiti teman, terus anak kita ajak untuk berpikir bahwa besok mau diulangi lagi atau tidak, seperti itu. Nah, proses ini memang ada yang dengan istilah segitiga restitusi. Nanti di bagian materi terakhir itu akan kita praktekkan bersama-sama bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan restitusi ini sendiri. Kemudian kalau proses kolaboratifnya kita kepada anak itu lebih kepada memberikan tawaran, bukan sebuah sesuatu yang dipaksakan. Misalnya anak mukul temannya, kalau sesuatu sifat yang memaksakan kita akan bilang yo nggak boleh dan seterusnya. Itu kan sebenarnya sesuatu paksaan. Kenapa nggak boleh? Tetapi kalau sebuah tawaran kita akan menyampaikan ke anak, kalau kita memukul teman, kalau kita sakit, misalnya itu memukul temannya karena diejek temannya. Kemudian misalnya ada juga karena dipukul temannya, kemudian dia balas umpamanya. Kemudian kita tawarkan bagaimana kalau kita dipukul teman itu tidak serta-merta kemudian mukul balik. Terus nanti akan muncul dari anak itu akan muncul sebuah pernyataan, lah kan aku sakit, dipukul dan seterusnya. Jadi kita di sana di dalam proses restitusi itu di sana kita ada kolaborasi, ada pemecahan masalah, ada pilihan-pilihan tindakan yang akan kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh anak tanpa harus melakukan kesalahan itu sendiri. Mungkin ada gambaran? Jadi dari sebuah kasus itu kita bisa ambil satu hukuman, dua konsekuensi, tiga restitusi itu. Betul. Terus yang paling bisa tepat untuk anak itu ya? Kalau yang paling tepat yang seperti ini, yang restitusi. Kalau hukuman seperti itu tadi kita tidak efektif, tidak boleh ya. Kalau untuk penghargaan juga resikonya sama, artinya memberikan ketergantungan kepada anak. Kemudian kalau kita restitusi, lah itu kita yang memberikan kesempatan anak untuk berpikir tentang orang lain, seperti apa sih kalau disakiti itu seperti apa menjadi dia. Mungkin ada tanggapan lain yang mau disampaikan sebelum ini diakhiri, karena keterbatasan waktu. Besok insya Allah kita sambung lagi. Sudah selesai. Itu kaitannya dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi. Baru 2 materi. Apa yang 6. Baik. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama untuk pembahasan materi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi untuk nyambung materi berikutnya. Itu nyambung. Semuanya sebenarnya berhubungan. Mungkin itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.